Saya Nila Sabila akan menerangkan sedikit teori filsafat klasik di era pra-Sokrates. Sebelum adanya sebuah pemikiran filsafat, seseorang itu orang Yunani mengenal terciptanya dunia atau segala sesuatu yang terjadi itu berasal dari mitos-mitos atau cerita yang beredar di masyarakat. Jadi penjelasan secara ilmu pengetahuannya itu tidak ada. Kemudian pemikir pertama pra-Sokrates adalah Thales. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori Paramendes. Teori Paramendes yang hidup di tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Dia termasuk pemikir yang menganut aliran rasionalisme karena Paramendes ini tidak percaya dengan indera karena menurutnya indera itu dapat menipu. Ia percaya bahwa dunia ini, alam semesta ini tercipta ada awal mula terciptanya itu air. Dasar atau bahan utama dunia ini itu berasal dari air. Yang kemudian pendapat tersebut dibantah oleh Heraklius. Heraklius mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu mengalir. Kalau Paramendes tadi mengatakan bahwa kehidupan itu tidak ada yang berubah dari awal sampai akhir, semuanya sama. Walaupun indranya melihat kalau sesuatu itu berubah, seperti kita yang awalnya lapar menjadi kenyang setelah makan, dia tidak percaya dengan indranya tersebut. Dia percaya dengan akalnya, dengan logikanya. Kemudian itu disangkal dengan Heraklius. Heraklius berbicara bahwasanya kalau kehidupan itu mengalir, akan berubah seperti tadi contohnya, ketika kita lapar kemudian makan, kita akan merasakan kenyang, adanya siang dan malam, adanya dingin dan panas, itu termasuk perubahan. Karena dia percaya bahwa kehidupan itu berasal dari segala sesuatu itu mengalir dan berubah. Kemudian dua teori tersebut ditengahi oleh Empedokles yang hidup setelah kematiannya mereka, yaitu pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi. Dia mengatakan keduanya ini benar dalam satu sisi dan salah dalam satu sisi, karena keduanya ini tidak mengadakan atau menyiapkan keduanya hanya menyiapkan satu dasar. Seperti Heraklitus hanya mengatakan bahwa segala sesuatu itu mengalir dan ia percaya dengan adanya akal, sedangkan Paramendes itu percaya akan adanya logika dan tidak percaya akal, dan mengatakan bahwa bahwa kehidupan itu tidak mengalir. Oleh Empedokles itu ditengahi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Heraklitus itu benar, bahwa kita harus percaya dengan indera dan sesuatu itu mengalir. Tapi apa yang dikatakan oleh Paramendes itu juga benar, bahwa sesuatu juga ada yang tidak mengalir dan kita perlu berpikiran mengenai logika. Kemudian dua teori tersebut ditengahi, dan dia berpendapat bahwa dunia ini diciptakan dari 4 komponen, tidak hanya satu, tidak hanya air, tapi 4 komponen seperti air, tanah, udara, dan juga api. Dan ketika kita hidup, terciptanya sesuatu itu penggabungan antara 4 komponen. Kemudian Empedokles mengatakan, untuk menyempurnakan teorinya tersebut, dia mengatakan bahwasanya 4 komponen itu terbentuk ke dalam menjadi alam semesta ini itu akibat penggabungan tersebut. Jadi 4 komponen itu bergabung. Dia menyebutnya, ketika penggabungan itu menyebutnya dengan cinta, dan pelepasannya ia sebut dengan, kemudian ketika 4 komponen itu berpisah, ia menyebutnya dengan perselisihan. Kemudian seperti misal tanaman itu kata
kata Empedokles bahwasanya tanaman itu terdiri dari 4, dari air, dari tanah, dari udara, dari api. Kemudian ketika tanaman itu mati, maka cinta yang mengikat air, udara, api, tanah tersebut terlepas, menguap dan kembali. Maka air, udara, api tersebut tidak pernah hilang, tidak pernah lebur, hanya akan berevolusi kembali menjadi sesuatu yang baru. Dia berpendapat bahwasanya kita manusia bisa melihat bunga itu karena di dalam mata kita terdapat komponen 4 tersebut. Apabila mata kita tidak terdapat 4 komponen tersebut, maka kita tidak bisa melihat bunga-bunga tadi. Seperti itu. Karena kata dia, jika mata kita terbuat dari tanah, maka kita akan melihat sesuatu yang dari tanah. Jika mata kita tidak melihat sesuatu yang dari udara, berarti mata kita tidak terbuat dari unsur udara tersebut. Sekian dari saya menjelaskan teori klasik pra-Sokrates tersebut. Akan dilanjutkan teman saya yang menjelaskan teori klasik era Sokrates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zayan Arkana Nurfahlevi dari kelas AKI B, dan saya sekelompok dengan Mila. Saya di sini akan menjelaskan tentang Sokrates. Sokrates adalah filsuf Yunani kuno yang sangat berpengaruh. Ia hidup sekitar 470 sampai 399 sebelum Masehi, dan dia dilahirkan di Athena dan tinggal di Athena. Dia adalah salah satu pendiri filsafat barat. Dia juga disebut bapak filsafat barat. Dia tidak, yang uniknya di sini, dia tidak meninggalkan karya, tetapi ditulis oleh salah satu muridnya, yakni Plato. Lalu kita di sini akan membahas fokus pemikiran utama. Fokus pemikiran utama dari Sokrates yaitu adalah pencarian kebenaran. Ia meyakini bahwa semua makhluk memiliki kapasitas untuk mencari kebenaran. Tetapi dalam tanda kutip di sini, ketika makhluk itu mau, inti dari segala inti, ketika ada kemauan, di situ pasti kita menemukan jalan. Lalu yang kedua adalah keutamaan moral. Ia sangat mementingkan keutamaan moral. Bagi dia, orang yang mencari pengetahuan otomatis perilaku mereka juga akan membaik, dan mereka juga akan meninggalkan keburukan. Yang ketiga adalah kata-kata. Kita di sini akan mempelajari kata-kata yang sering digunakan oleh Sokrates, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Kata-kata yang sering ia gunakan mengajak manusia, mengajak kita untuk merenungi diri kita, memahami kekuatan dan kelemahan, serta hidup sesuai dengan potensi yang kita miliki dan sesuai porsinya lah. Lalu yang kelima atau keberapa saya lupa, maaf, teori yang digunakan. Teori yang digunakan oleh Sokrates. Yang pertama adalah teori pengetahuan. Sokrates meyakini bahwa pengetahuan sejatinya adalah pengetahuan tentang bentuk-bentuk ideal. Ia berpendapat bahwa dunia fiksi hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Berartinya yang Sokrates pikirkan itu adalah, ya kita hanya menghalu, kita hanya berpikir dunia yang sempurna itu tidak ada. Yang kedua adalah teori etika. Di sini lebih bukan teori etika sih, tapi sikap Sokrates. Sikap Sokrates berpusat pada konsep kebaikan. Ia berpendapat bahwa kebaikan adalah tujuan dari semua tindakan manusia. Kebaikan ini berfungsi universal dan dapat dikenali oleh akal budi manusia.
Yang ketiga, teori politik. Sokrates melihat negara sebagai sebuah organisme hidup yang tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan bersama. Ia berpendapat bahwa pemimpin yang ideal adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keadilan. Maka di sini kita juga harus pintar lah untuk memilih seseorang pemimpin, karena negara itu tidak punya satu orang. Negara itu milik kita semua. Lalu kita di sini akan memasuki metode pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan yang sangat terkenal di sini adalah dialektika, metode tanya jawab seperti diskusi. Metode ini sering digunakan oleh Sokrates untuk membantu orang mencapai pemahaman yang lebih tentang suatu konsep. Kita juga mendapatkan poin plus dan lawan bicara kita juga mendapatkan poin plus juga. Ia mencari lawan bicara dan ia berdiskusi tentang pemahaman yang baru. Nah, di sini sama halnya seperti kita diskusi setiap hari, karena Sokrates di sini sudah mengajarkan berdiskusi itu banyak poin plusnya. Tidak ada ruginya kita berdiskusi. Dan kembali lagi untuk yang pertama, intinya di sini kita memiliki kemauan. Ketika di sini kita memiliki kemauan, kita akan mudah lah untuk mencapai usaha-usaha yang kita inginkan dan impian-impian yang kita inginkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu secara singkatnya penjelasan tentang Sokrates. Di sini saya mengambil dari buku Dunia Sopi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya tidak bisa dilebih-lebihkan, karena saya ya seperti ini, kurang ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.